Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dian Ekasari, calon guru penggerak angkatan kelima. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi, usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, menurut Tomlinson, di dalam kelas yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Nah, apa aja sih ciri-ciri atau karakteristiknya? Ciri-ciri yang pertama, berpihak pada siswa, di mana pembelajaran ini kita utamanya adalah berpihak kepada siswa. Ada 32 siswa, kita memberikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pemetaan kebutuhan siswa. Apa saja kebutuhan siswa itu? Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga adalah profil belajar. Karakteristik yang ketiga, melaksanakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Apa aja sih strategi pembelajaran itu? Strategi pembelajarannya ada 3 juga loh. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Selanjutnya, yang keempat adalah menciptakan learning community, di mana setiap siswa kita memberikan dorongan untuk mereka membuat komunitas dalam pembelajaran. Selain itu, guru juga perlu membuat komunitas pembelajaran bersama dengan rekan guru yang lainnya. Pada pembelajaran berdiferensiasi, kita perlu melakukan pemetaan atau pengelompokan murid berdasarkan kebutuhan yang fleksibel, sehingga kita bisa membuat kelompok murid ini dengan cara game, dengan cara kuis yang menarik bagi siswa. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi. Di sini, strategi pembelajaran yang kita gunakan tentu sesuai dengan kebutuhan murid. Pada pembelajaran berdiferensiasi ini, kita juga bisa menggunakan bantuan teman. Tentunya, ini semua perlu memperhatikan gaya belajar siswa, di mana kita bisa memberikan pembelajaran dengan berbagai alternatif. Alternatif untuk siswa yang memiliki gaya belajar audio, siswa yang memiliki gaya belajar visual, siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. Ketiga gaya belajar ini tentu bisa menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran kita di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi bukan termasuk beban tambahan pada murid, bukan termasuk metode ceramah selama sepanjang pembelajaran, bukan mengutamakan intelektual, dan tidak menggunakan strategi yang sama dalam setiap pembelajaran pada murid yang sama. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan dengan hasil yang optimal apabila kita pada tahap awal melakukannya itu melakukan diagnostik terlebih dahulu. Nah, asesmen diagnostik ini sangat penting bagi seorang guru untuk membuat atau merancang pembelajaran berdiferensiasi, di mana pada asesmen diagnostik ini kita bisa membuat angket ataupun sebagai langkah awal gitu ya, atau pretest kepada siswa sebelum materi pembelajaran dimulai. Selain angket, kita juga bisa menggunakan wawancara. Hasil asesmen ini, jika kita sudah memperolehnya dan menentukan proses pembelajaran berikutnya dengan diferensiasi 3, ada konten, ada proses, dan ada produk. Tergantung materi mana yang mau kita sampaikan. Tidak melulu memaksakan harus menggunakan diferensiasi produk ataupun diferensiasi proses ya. Kita bisa merancangnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Tentunya hal ini didukung juga dengan sumber belajar yang ada di sekitar kita, sehingga sumber belajar itu akan menjadi kaya, terutama menggunakan lingkungan sekitar, sehingga pembelajaran tersebut bisa memberdayakan kearifan lokal khususnya. Pembelajaran berdiferensiasi ini tentu tidak lepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pada filosofi ini siswa memiliki perkembangan ataupun potensi dalam dirinya yang bisa dikembangkan, sehingga guru tersebut memberdayakan potensi yang ada pada siswa.
Ketika kita menyampaikan pembelajaran tentu menyesuaikan kontennya berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Guru juga perlu tahu bahwa ada sistem kerja otak yang dilakukan oleh siswa sehingga pembelajaran tersebut menjadi pembelajaran yang bermakna. Begitulah kurang lebih sedikit gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dan terakhir, saya sangat berkesan dengan kata-kata serupa para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru yang seharusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.